Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Lowongan Kesehatan. Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Nah, kali ini kita akan menginformasikan mengenai informasi lowongan yang ada di Dinkes Kota Surakarta ya. Untuk membaca lowongannya serta bagaimana cara mendaftar, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang serta dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Dan untuk informasi selengkapnya silahkan teman-teman bisa membaca di Instagram kami, Lowongan Kesehatan, untuk informasi selembarannya ya, untuk apa saja yang dibutuhkan dan kemudian persyaratan dan lain-lain untuk informasi pengumumannya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membantu teman-teman semua dalam mendaftar di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nah, untuk informasinya secara ringkas kita akan membahasnya ya. Di sini ada lowongan pengadaan pegawai non ASN dengan penggajian BLUD dan BOK UPT Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2021. Nah, di sini untuk informasi ini bisa teman-teman lihat di Instagram kita, yaitu Lowongan Kesehatan ya. Untuk lebih lengkapnya di sini kita akan membahas secara sekilas saja, dan untuk lengkapnya silakan untuk membaca di Instagram kita. Nah, ini untuk persyaratan masing-masing formasi ya. Ada formasi yang dibutuhkan, ada formasi dokter. Di sini ada pendidikan profesi dokter memiliki STR ya yang masih berlaku. Kemudian formasi bidan ini pendidikannya yaitu D3 kebidanan. Kemudian memiliki sertifikat APN atau asuhan persalinan normal dan memiliki STR ya. Kemudian untuk formasi nutrisionis ini ada pendidikan D3 gizi, memiliki surat tanda registrasi ya. Dan kemudian formasi perawat ini jurusannya yaitu pendidikan D3 keperawatan, memiliki sertifikat PPGD atau BTCLS dan memiliki STR yang masih berlaku. Dan di sini juga memiliki keterangan organisasi profesi bahwa STR dalam proses ya. Jadi teman-teman jika STR-nya masih belum jadi, silakan teman-teman untuk bisa memasukkan surat keterangan dari organisasi profesi yang menerangkan bahwa STR teman-teman semua sedang dalam proses ya, semuanya ya. Untuk selanjutnya ada formasi praktisi medis. Di ini ada pendidikan D3 rekam medis dan informasi kesehatan, memiliki STR ya. Jika belum memiliki STR silakan melampirkan surat keterangan pengurusan STR yang masih dalam proses. Kemudian selanjutnya ada formasi penyuluh kesehatan masyarakat, yaitu pendidikan S1 kesehatan masyarakat. Kemudian diutamakan memiliki surat tanda registrasi STR yang masih berlaku atau keterangan organisasi dari profesi bahwa STR sedang dalam proses. Kemudian yang selanjutnya ada formasi peranata laboratorium kesehatan atau analis kesehatan ya. Ini untuk pendidikannya D3 analis kesehatan, memiliki surat tanda registrasi atau teman-teman bisa melampirkan STR masih dalam proses. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk formasi sanitarian, di ini ada lulusan D3 kesehatan lingkungan, kemudian memiliki STR atau surat tanda registrasi STR yang masih berlaku atau surat keterangan organisasi profesi bahwa STR masih dalam proses ya. Kemudian yang selanjutnya ada formasi terapis gigi mulut atau perawat gigi. Di ini pendidikan D3 perawatan gigi atau kesehatan gigi, ini memiliki STR yang masih berlaku dan atau surat keterangan organisasi profesi bahwa STR sedang dalam proses ya. Kemudian yang selanjutnya ada formasi pengadministrasi keuangan, ini pendidikan minimal D3 akuntansi. Kemudian formasi pengadministrasian kepegawaian, di ini lulusannya D3 administrasi atau manajemen. Kemudian selanjutnya ada formasi pengadministrasian persuratan ya, ini ada lulusan D3 arsiparis atau administrasi atau manajemen. Kemudian formasi pengadministrasian rekam medis dan informasi, ini lulusan D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian formasi pengadministrasian sarana dan prasarana, ini lulusan D3 administrasi atau manajemen. Kemudian yang selanjutnya ada formasi pengelolaan data, ini untuk lulusannya sendiri pendidikan D3 teknik informatika. Nah, untuk jumlah formasi yang dibutuhkan sendiri, dokter aja ada sebanyak 4 orang, bidan ada sebanyak 5 orang, kemudian nutrisionis ada 15 orang, kemudian perawat sendiri ada 7 orang, kemudian perekam medis dan informasi kesehatan ada 4 orang, penyuluh kesehatan masyarakat ini ada 1 orang, dan peranata laboratorium kesehatan ini ada sebanyak 4 orang, dan sanitarian ada 15 orang, terapis gigi mulut atau perawat gigi 4 orang, pengadministrasian keuangan ada 5 orang, kemudian pengadministrasi kepegawaian ada 2 orang, pengadministrasian persuratan ada 2 orang, pengadministrasian rekam medis dan informasi ada
2 orang. Kemudian selanjutnya ada pengadministrasinya, sarana dan prasarana ada 2 orang, pengolahan data ini ada 6 orang dengan jumlah keseluruhan yaitu 78 orang. Nah, ini untuk tata cara mendaftarannya sendiri. Silakan teman-teman untuk mengirimkan lamaran kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang ditulis tangan dan kertas fotofolio bergaris ya, tanpa materai, dengan menuliskan data selengkap-lengkapnya. Jadi buat teman-teman semua di sini tidak usah melampirkan materai di surat lamaran teman-teman semua. Nah, untuk surat berkas lamaran dikirim ke Dinas Kesehatan Kota Surakarta melalui link ini ya. Nanti kita akan mengajarkan kepada teman-teman semua. Nah, untuk mulai tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 10 ya tadi sampai tanggal 16 Maret pada pukul 15 ya. Untuk setiap pelamar hanya diperbolehkan melamar satu jenis formasi. Nah, untuk pengumuman kelulusan seleksi administrasi sendiri nanti dapat dilihat melalui link ini ya. Nanti kita juga akan mengajarkan pada tanggal 19 Maret atau 2021. Kita nanti akan mengajarkan yang lebih mudah ya. Dan untuk yang selanjutnya ini ada seluruh proses seleksi pengadaan non-ASN ini, pengajian BOK dan BLUD ini mulai dari pendaftaran atau pelamaran, pelaksanaan seleksi sampai dengan penerimaan kelulusan ini tidak dipungut biaya apapun, dan apabila ada perubahan jadwal akan diinformasikan dengan pengumuman di website dari Dinkes Kota Surakarta. Nah, kemudian untuk mendaftar sendiri kita akan melihatnya ya. Silakan teman-teman langsung masuk saja ke website dari Dinas Kesehatan Surakarta ya. Jadi kita tidak usah masuk ke dalam link ini ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke link juga tidak apa-apa, tapi di sini kita akan mengajarkan yang lebih mudah begitu ya. Jika teman-teman mau masuk ke link, tinggal teman-teman klik saja di sini S ya, S, kemudian selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat yaitu di s.id garis miring ini ya, lamaran TWK SID garis miring lamaran strip TKPK ya. Nanti teman-teman akan masuk ke website ini. Nah, untuk mempermudah teman-teman semua, silakan teman-teman langsung masuk saja ke Dinkes Surakarta ya, di Dinkes Surakarta, atau langsung ke websitenya di dinkes.surakarta.go.id. maka nanti akan ada tampilan yang pertama di awal seperti ini ya, atau nanti teman-teman tinggal klik saja di link deskripsi video ini agar lebih mempermudah teman-teman semua untuk mendaftar. Kemudian teman-teman tinggal klik saja yang di sini, maka nanti akan ada tampilan yang di awal seperti ini. Di sini ada seleksi TKPK Dinkes Surakarta tahun 2021. Tinggal teman-teman klik saja. Nah, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini ya. Kita tunggu terlebih dahulu untuk ininya. Nah, seperti ini. Jadi hampir sama seperti yang link di sini, atau nanti teman-teman kita akan membagikan linknya di deskripsi ya. Tinggal teman-teman klik saja untuk mempermudah mendaftar. Nah, di sini ada profesinya, silakan teman-teman masuk sesuai dengan profesi teman-teman semua. Contohnya di ini teman-teman lulusan bidan, tinggal klik saja di bidan. Nanti akan ada lembar formulir pendaftaran bidan ya. Pengadaan calon pegawai non-ASN Badan Layanan Umum Daerah dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja UPT Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2021. Ini ya, nanti teman-teman diisi, dan selanjutnya di sini teman-teman memasukkan email. Silahkan teman-teman memasukkan email, jangan sampai salah ya. Nanti kemungkinan nanti teman-teman bisa di email oleh Dinkes Kota Surakarta apabila ada apa-apa ya. gmail.com ya. Kemudian di sini silakan teman-teman isi nama lengkap teman-teman semua. Kemudian di sini untuk jenis kelaminnya silakan teman-teman bisa isi laki-laki atau berapa, tempat tanggal lahir ya, tempat lahir ya. Kemudian tanggal lahirnya di sini silakan teman-teman isi sesuai dengan tahun lahir teman-teman semua ya. Jadi ini tahun berapa, sama ini tahun 2096 Januari kita isi contoh seperti ini. Kemudian alamat lengkap, silakan masukkan alamat lengkap selengkap-lengkapnya ya. Jadi RT RW silakan juga dimasukkan ya.
kemudian KTP. Silakan teman-teman untuk men-scan terlebih dahulu KTP teman-teman semua. Di sini tinggal teman-teman nanti tinggal unggah untuk filenya. Jadi ukurannya di sini sesuai ukuran yang dibutuhkan oleh nih, kita lihat, kita upload terlebih dahulu, kita contohkan ya. Nah, nanti akan ada seperti ini, kemudian nomor telepon. Nah, ini yang paling penting, jadi teman-teman nanti akan dihubungi melalui nomor telepon ini ya, jika teman-teman diterima atau teman-teman nanti akan di WA melalui akan diumumkan melalui website Dinkes Surakarta. Nah, ini untuk formasi yang dilamar, ini bidan ya, karena tadi teman-teman sudah masuk ke formasi bidan di sini, maka yang muncul di ini formasi yang dilamar cuma bidan. Dan pendidikan silahkan diisi D3 kebidanan ya. Kemudian di sini selanjutnya teman-teman memasukkan ijazah. Jadi ijazah asli di scan ya, kemudian dimasukkan di sini. Kemudian yang selanjutnya di sini saya contohkan, kemudian ada transkrip nilai. Jadi transkrip nilai di scan juga, ini PK-nya minimal 2,75 ya, nanti bentuk formatnya PDF. Kemudian di sini surat izin mengemudi, dia kan teman-teman diunggah ya, surat izin mengemudi yang masih berlaku. Contoh SIM C, silakan langsung di scan terlebih dahulu, langsung diupload di sini. Dan di sini untuk unggah pas foto berwarna ya, di sini ukurannya 4x6, silakan diunggah di sini, berlatar merah ya. Kemudian di sini SKCK asli ya, nanti di scan. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter pemerintah atau dari puskesmas ya, atau rumah sakit. Kemudian selanjutnya ada surat pernyataan tidak sedang terikat perjanjian kerja ya. Jadi teman-teman jika pernah melamar di rumah sakit daerah pasti ada. Nah, itu bisa sebagai contoh untuk dimasukkan. Dan ini silakan teman-teman untuk ditandatangani dan diberikan materai sebanyak Rp10.000. Dan sini ada surat pernyataan tidak merokok dan mengkonsumsi nafsa ya, dan nanti dipermaterai juga Rp10.000, ditulis tangan dengan rapi ya semua. Jadi untuk surat pernyataan dan surat pernyataan tidak merokok ditulis tangan, jangan sampai lupa. Dan di sini untuk surat lamaran juga ditulis tangan rapi ya, jangan diketik. Kemudian di ini jangan lupa untuk STR bidan, karena khusus tenaga kesehatan harus melampirkan STR. Dan jika masih dalam proses pengurusan, silakan untuk mencantumkan STR masih dalam proses. Kemudian ini untuk sertifikat APN ya yang diminta, silakan diupload di sini. Kemudian ya selanjutnya tinggal teman-teman submit ya. Jadi jika sudah lengkap tinggal submit, dan otomatis nanti file teman-teman semua sudah terekam di HRD dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nah, mungkin seperti itu saja bagaimana cara mendaftar di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dan sekali lagi untuk informasi lebih lanjutnya atau informasi lengkapnya, silakan teman-teman untuk mengunjungi Instagram kita di @lowongan-kesehatan untuk informasi ini ya, pengumumannya. Karena di Instagram dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta sendiri dan di websitenya tidak ada. Nah, mungkin seperti itu saja sekali lagi, dan saya admin Lowongan Kesehatan undur diri. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video.